Pilih Yesus dongaki lau mangoloi ibara nang murupe torong isi labaku do ibara Selamat pagi, kita boleh berjumpa atas kuasa dan kebaikan Allah. Sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mari terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan, biar itu dasar atau yang memberangkatkan kita untuk melakukan tugas-tugas satu hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga di tempat tinggi, terima kasih atas berkat melimpah. Boleh kami rasakan di sepanjang hidup yang Allah berikan. Terlebih pada pagi hari yang indah ini, Tuhan bangunkan kami. Kami boleh menikmati sinar surya mentari dan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab. Tapi sebelumnya, materaikanlah Roh Kudus-Mu agar firman-Mu boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Jumat 16 Mei 2025, yang tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 2. Beginilah bunyi firman Allah. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Demikianlah pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudari, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ungkapan salam dan doa berarti berisikan harapan yang menyejukkan hati, memancarkan hal-hal yang baru, sehingga semangat untuk melangkah ke depan. Itulah yang dialami orang-orang beriman. Yudas memberi peringatan keras kepada jemaat agar mewaspadai guru-guru dan nabi-nabi palsu yang mencoba menjauhkan mereka dari kebenaran. Yudas mencemaskan kehadiran orang-orang fasik yang menyusup ke tengah jemaat. Orang-orang fasik berkeyakinan bahwa manusia boleh hidup sesuka hati dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Karena Allah Maha Baik dan selalu mengampuni dosa-dosa manusia. Mereka bahkan menyangkal bahwa Yesus Kristus satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Penulis mendorong jemaat agar berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Iman itu harus diwujudkan dalam tingkah laku yang baik, sehingga jemaat sungguh hidup dalam kasih Allah. Jemaat harus menghindari tingkah laku dan perbuatan dosa, serta membantu saudara-saudara yang imannya goyah dan menyelamatkan mereka yang memerlukan bantuan. Dalam nats renungan ini, Yudas menyebutkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, mengandalkan kuasa Allah yang telah memberi jaminan kehidupan pasti.
atas pemeliharaan dan kasih Kristus bagi siapa yang mau menerima dan mengimani Yesus, sehingga hidupnya jauh dari berbagai dosa dan kejahatan. Doa Yudas adalah kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Itulah bagian setiap orang yang setia dan yang tidak mudah goyah imannya kepada Yesus Kristus. Keselamatan yang telah dan sedang dikerjakan Allah telah membebaskan manusia dari dosa, penderitaan, kematian, dan kejahatan. Karena Allah itu menghendaki manusia hidup sesuai dengan rencananya. Itu nyata dalam kehidupan kita sekarang, bahwa rahmat dan berbagai berkat melimpah membuat orang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan dan mencukupkan segala ragam kebaikan. Allah juga menunjukkan kasih-Nya bukan hanya dalam materi, tapi hidup kekal Dia telah sediakan bagi orang-orang percaya. Kepemilikan atas apapun bagi umat hendaklah menyadari semua semata-mata anugerah dan berkat kepada umat yang dikasihi. Kiranya iman percaya kita jangan pernah kendor. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Sekalipun kami melakukan dosa dan ragam kejahatan, tetapi Allah tidak membiarkan kami hidup di dalam kematian. Engkau selalu menyatakan bagaimana kasih-Mu begitu besar, berkat-Mu begitu melimpah. Demikianlah kehidupan orang-orang percaya. Tuhan mengingatkan, sungguh luar biasa yang kami terima lewat berbagai rahmat, damai sejahtera, kasih. Supaya kami jangan takut dan supaya kami menjauhkan berbagai ragam kejahatan dan dosa. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat, anak-anak, naposo remaja, lansia, orang tua. Biarlah kami selalu hidup menurut kebenaran firman-Mu. Anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, yang selalu memberi hati waktu berdoa bersekutu. Itulah senjata untuk melawan godaan zaman ini, agar jangan terlena dan terbawa arus. Kiranya mereka Tuhan limpahkan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, agar mereka boleh melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi untuk meraih masa depan mereka. Begitu juga Tuhan yang dalam pergumulan, tolong bantu, buat kuasa Roh Kudus, sembuhkan yang sakit, hibur orang-orang yang berduka, topang yang lemah, dan yakinkan kami Tuhan menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani kami. Dahului kami Tuhan dalam segala hal, ingatkan kami untuk menyerahkan segala sesuatunya. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan dunia ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Yesus, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Dalam Kristus, dengar dan sempurnakan doa kami ini. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah senantiasa, karena semua hanya kasih karunia Allah. Allah selalu memberkati kita semua. Salam.